Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang kisah dari sahabat IMP yang ingin ditayangkan dan diberikan pencerahan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya, di sini saya akan membahas tema tentang kisah dendam kesumat seorang jenderal. Di sini yang akan saya ceritakan adalah Jenderal Purnawirawan. Jadi, ada seorang jenderal purnawirawan yang sangat mempunyai sifat dendam kepada sahabat IMP. Saya tidak akan bisa menyebutkan siapa namanya, karena di sini dia itu ingin sekali dibahas melalui channel YouTube IMP Entertainment News. Jadi kisah dari seseorang yang memang hidupnya itu berkecukupan, tetapi pemaaf, penyayang kepada sesama. Di sini beliau itu kenal dengan salah seorang jenderal purnawirawan. Awalnya mempunyai hubungan yang sangat baik seperti keluarga. Tetapi di pertengahan jalan, si jenderal purnawirawan itu mungkin dirasuki oleh setan yang masuk ke dalam tubuhnya. Sampai pada akhirnya mempunyai sifat iri kepada beliau, ya, seseorang tersebut. Di situ dengan sengaja jenderal purnawirawan itu mempunyai niat buruk untuk menjatuhkan dan mencemarkan nama baik beliau. Di situ terjadi hal yang tidak disangka dan tidak terduga, karena dalam beberapa waktu masih berhubungan baik, tidak ada masalah apapun. Tetapi si jenderal ini mempunyai dendam kesumat. Dendam kesumatnya karena memang pernah oleh beliau itu dibuka sedikit kunci kesalahannya Jenderal Purnawirawan kepada keluarganya. Padahal niat dan tujuannya baik, hanya ingin membebaskan segala kesalahan, kehilapan, dan dosa-dosanya, karena beliau itu tidak mau terus berlarut-larut mengikuti kebohongan-kebohongan dari si Jenderal Purnawirawan itu. Tetapi menurut si Jenderal Purnawirawan itu adalah salah. Di situ akhirnya beliau yang dikatakan sahabat IMP dilaporkan ke polsek setempat. Tetapi di sana, di saat dilaporkan di polsek setempat, dia itu tidak mempunyai bukti fisik, hanya punya bukti non fisik. Singkat cerita, berjalanlah mengikuti alur prosedur sesuai prosedur hukum. Datang surat undangan klarifikasi kepada beliau. Si terlapor mendatangi untuk menghadiri undangan klarifikasi dari polsek setempat. Dalam keadaan yang sangat tidak berdaya, karena posisinya si terlapor itu lagi sakit, ya. Tapi dia datang demi memenuhi undangan klarifikasi tersebut. Dan setelah memenuhi undangan klarifikasi tersebut dengan memperlihatkan bukti-bukti fisik, akhirnya dari pihak kepolisian polsek setempat itu melihat dan menilai mana yang benar, mana yang salah. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ke hari, bulan ke bulan, tidak ada kejelasan karena tidak ada tindak pidananya dalam laporan si Jenderal Purnawirawan itu. Sepertinya si Jenderal Purnawirawan itu ingin memberikan pelajaran kepada sahabat IMP ini yang dilaporkan. Mungkin kalau untuk sekali iya itu untuk memberikan pelajaran. Tapi bagaimana kalau dengan 2 kali sampai 3 kali melaporkan sahabat IMP? Itu namanya bukan pelajaran, tetapi itu namanya dendam kesumat karena iri dengan keadaan si terlapor. Selesai yang dari polsek setempat, akhirnya si Jenderal Purnawirawan ini menghasut rekan-rekan dari si terlapor. Dilaporkannya lagi si terlapor ke Polres wilayah lain. Sampai
ada beberapa kali undangan klarifikasi dari Polres wilayah lain, dan akhirnya didatangilah oleh si terlapor untuk memberikan klarifikasi yang sesungguhnya dan yang sebenar-benarnya. Ternyata sama, di Polres wilayah lain pun juga si terlapor tidak ada tindak pidananya. Karena di Polres wilayah lain, para pihak kepolisiannya itu mengakui ini atas order, dan saya pun bingung harus bagaimana, kata pihak-pihak terkait yang ada di Polres wilayah lain itu. Dengan izin Allah, alhamdulillah, walaupun sudah masuk ke beberapa tahap dari mulai klarifikasi dan gelar, masih bingung untuk memutuskan apakah ini ada tindak pidananya atau tidak, karena tidak ada masalah apapun dengan kasus yang di wilayah Polres lain. Setelah selesai itu, ada lagi laporan yang ketiga. Ini benar-benar si Jenderal Purnawirawan ini ingin sekali puas dan ingin mencelakakan juga menghancurkan hidupnya sahabat IMP. Dilaporkanlah lagi ke Polres setempat, satu wilayah dengan kediamannya. Di sini yang lucunya lagi, dengan tidak adanya harga diri, seorang Jenderal Purnawirawan itu melaporkan kembali sahabat IMP ke Polres wilayah setempatnya. Yang pada akhirnya di situ tidak ada perjanjian apapun, tetapi si terlapor dilaporkan dengan berbagai macam tuduhan. Mungkin 1 kali, 2 kali itu bisa jadi dikatakan memberi pelajaran atau iseng untuk ngegos ya. Tapi kalau udah 3 kali ini berarti itu namanya dendam kesumat. Sedangkan di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, yang namanya dendam kesumat itu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bisa menjadi membabi buta, hilang akal sehatnya, dan juga akan kehilangan kesadaran di saat sakaratul maut. Berarti bisa dikatakan yang namanya gila. Dan di dalam hadis riwayat Muslim pun juga dijelaskan di dalam bab 36 bahwa yang namanya dendam kesumat itu bisa merusak ke dalam kesehatan kita. Yaitu bisa terganggunya hormon otak, bisa terganggunya juga jantung, dan nanti juga bisa terganggunya penyakit-penyakit kronis yang akan bermunculan secara tiba-tiba sebelum ajal menjemput. Itu di dunia sudah tertulis di dalam hadis dampaknya, belum lagi di akhirat. Karena kalau menurut pandangan saya tentang Jenderal Purnawirawan itu, kalau menurut saya itu ada golongan piis, bukan disebut manusia. Karena apa? Sholat dia jalankan, sedekah dia jalankan, jinah dia jalankan, dan juga membuat atau ingin menyakiti seseorang dengan dendam kesumatnya dia jalankan. Kalau menurut saya itu golongan piis, bukan manusia. Karena kalau manusia pasti akan mempunyai hati nurani. Tapi kalau golongan piis, menurut saya ya seperti Jenderal Purnawirawan itu. Mungkin dia merasa kalau dirinya masih kuat karena dia seorang jenderal. Padahal sesungguhnya seorang jenderal yang sudah purnawirawan harusnya bisa lebih merakyat dengan rakyat. Sekarang saya ini benar-benar sungguh mengapresiasi kepada Polri. Polri itu sangat profesional. Polri yang di Polsek setempat, yang di Polres wilayah lain, yang di Polres wilayah setempat si terlapor. Saya bisa acungkan jempol setelah saya mendengar dari sahabat IMP cerita kepada saya. Karena mereka semua profesional. Bravo untuk Polri, dan pertahankan dari sekarang dan untuk selamanya Polri untuk rakyat. Polri harus bisa mengayomi rakyat dan harus bisa lebih dekat dengan rakyat dan masyarakat kecil. Karena sesungguhnya Polri yang mendapat atas order dari Jenderal Purnawirawan itu sungguh kesalahan yang sangat besar. Karena Kapolri yang sekarang benar-benar hebat. Benar-benar hebatnya itu karena apa? Kalau ada apa-apa itu akan dipotong sampai ke
kepala-kepalanya. Berarti tidak akan melihat dari bawahan atau dari atasan. Kalau salah ya salah. Nah, di sini untuk Polri juga harus bisa lebih bijak menyikapi setiap permasalahan. Mana yang benar dan mana yang salah. Untuk jenderal purnawirawan yang memang mempunyai sifat dendam, iri, dengki kepada seseorang, alangkah lebih baiknya dari sekarang bertafakur, bermuhasabah diri. Umur udah tua. Harusnya ingat, kita tuh bisa mati kapanpun. Mungkin hari ini, besok, atau lusa. Tapi yang saya lihat sepertinya ini orang gak takut mati. Karena masih terus mencari kesalahan orang yang memang orang itu tidak salah. Mungkin kalau orang itu salah, oke lah, gak apa-apa, gak jadi masalah. Mau dilaporin juga, pasti ujung-ujungnya dibui karena kesalahannya. Tapi ini kasihan, gak salah, gak apa. Sedangkan doa dari orang yang dizolimi dan teraniaya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 16. Dan dendam pun tidak diperbolehkan dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Rasulullah SAW kepada sahabat, janganlah kalian mempunyai sifat dendam, karena dendam itu adalah perbuatan yang sangat hina di mata Allah. Lebih baik menjadi pemaaf daripada kita harus mempunyai sifat dendam. Pemaaf itu lebih baik. Walaupun kita banyak dosa seluas lautan, walaupun kita banyak dosa seluas lautan, sebesar gunung, tapi dengan kita bisa memaafkan satu sama lain, itu akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah aja pemaaf. Masa seorang jenderal purnawirawan tidak pemaaf? Sedangkan sahabat IMP ini kalau menurut saya nggak salah. Yang pertama membuat kesalahan, setelah saya mendengar curhatannya, saya bisa menyimpulkan ini adalah seorang jenderal purnawirawan yang mempunyai kesalahan. Makanya dia cepat bertindak supaya menutupi kesalahannya dia. Yang lucunya lagi, kalau benar si jenderal purnawirawan tidak punya salah kepada sahabat IMP, kenapa harus takut untuk ditemuin? Kenapa juga harus menghindar? Beraninya hanya di belakang. Hanya mengandalkan orang, gak etis. Kalau menurut saya itu bodoh. Saya tidak kenal dengan jenderal purnawirawan tersebut. Tapi saya mendengar curhatan dari sahabat IMP, ngeri sekali. Di dunia aja akan kena teguran dari Allah dengan sikap dan sifat dia yang seperti ini. Apalagi nanti di akhirat. Mungkin semua dosa-dosa orang yang dipekerjakan dan dibikin pusing oleh jenderal purnawirawan tersebut, mungkin dosanya akan ditanggung oleh si jenderal tersebut. Di sini saya benar-benar luar biasa. Saya mengacungkan jempol kepada Polri yang profesional dalam menyikapi permasalahan ini. Alhamdulillah. Yang di Polsek setempat, yang di Polres wilayah lain, yang di Polres baru yang dia laporkan, itu sungguh profesional. Tidak mendengarkan atas jenderal purnawirawan. Dan di sini juga kita bisa lebih leluasa ya untuk membuka mata kepada semua masyarakat. Setiap ada masalah apapun, kita harus bisa bermuhasabah diri. Kita harus bisa menyikapi dan memikirkan dengan matang. Apakah baik segala permasalahan harus diajukan dengan hukum? Karena hukum itu adalah jalur terakhir kalau menurut saya. Karena yang jalur pertama itu adalah hablum minanas, yang harus kita musyawarahkan dulu dengan sepakat dan mufakat. Nah, itu baru baik. Karena hukum pun juga kasihan kalau misalkan menerima laporan dari hal yang tidak penting dan tidak sesuai dengan faktanya. Begitu. Jadi untuk sahabat IMP, di sini kita harus bisa saling memaafkan kepada satu sama lain. Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua punya kesalahan, punya kehilapan. Dan di situ kita harus bisa memaafkan kepada semua orang. Allah pun pemaaf, masa kita sebagai umatnya tidak pemaaf.
buang dendam kesumat yang paling dibenci oleh Allah, agar kita bisa lancar dalam segala langkah, dalam mencari rezeki, dalam menjalankan usaha, dalam membesarkan anak, dan juga merawat anggota keluarga kita terdekat yang kita sayangi. Karena dengan dendam kesumat, di situ juga ada di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Ini ada satu lagi di hadis riwayat Al-Hakim, bahwa seseorang yang mempunyai dendam kesumat itu tidak akan diterima ibadahnya. Sholatnya tidak akan diterima, puasanya tidak akan diterima sebelum si orang tersebut bisa dimaafkan oleh musuhnya. Nah, di sini sangat istimewa ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan umatnya untuk bisa mengasihi, menyayangi, menghormati, dan menghargai satu sama lain, seperti dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Masa seorang jenderal purnawirawan tidak seperti itu? Mana dong contoh baiknya untuk istri dan anak-anaknya? Tidak ada. Dia merasa hebat, merasa kuat karena dia jenderal. Ya mungkin dulu kalau dia masih dinas. Kalau sekarang ingat mati, udah tua, udah banyak penyakit yang terasa, harusnya mengingatlah kematian. Seperti yang ada di dalam kitab Ri'idatul Al-Qadir, bahwa kita harus selalu mengingat mati agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang disengaja, baik yang tidak disengaja. Ya mungkin di sini saya hanya bisa membahas sedikit ya tentang kisah dendam kesumat seorang jenderal, dan kita lihat endingnya nanti seperti apa. Mungkin nanti saya akan membahas lagi, karena di sini lagi proses. Si jenderal purnawirawan ini sebenarnya lagi proses dalam penghakiman di dunia dan di akhirat. Mungkin kalau saya panjang umur, nanti saya akan bahas lagi endingnya, dampak dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk jenderal tersebut. Sekian dari saya, Anggra Putri Tania, dan lain waktu saya akan membahas lagi tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.